Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah berdoa ya Pak, jadi kita langsung mulai ya. Minggu kemarin kita masih belajar dinasti Abbasiyah ya Pak, pengenalan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita memperdalam ya Pak, apa itu geram dinasti Abbasiyah. Kita mulai adalah dinasti Abbasiyah, masa kejayaan Islam dari tahun 1320 Hijriah sampai 656 Hijriah. Itu ada pengertiannya. Kemarin pengertiannya kita sampai pamannya aja ya Pak. Nah, sekarang kita ada dinasti Bani sama Abbasiyah. Untuk dinasti yaitu sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Kemudian ada Bani, yaitu sebutan keluarga keturunan dari seseorang tokoh terkenal. Nah, seperti paman Abbasiyah, pamannya Nabi ya Pak. Paman Nabi itu dari Bani Hashim. Bani Hashim yaitu sebutan tokoh yang terkenal. Kemudian ada Abbasiyah, ya tadi dari paman Nabi Muhammad yaitu Abbas. Kita next. Nah, ini silsilahnya lah. Qusay. Tahu Qusay lah. Qusay dari Nabi. Qusay. Kemudian Qusay ini si datu Nabi ini menghasilkan anak itu Abdul Uzza. Abdul Uzza sama Abdul Manaf. Nah, Abdul Uzza ini tahu bapak lah anunya keturunannya jadi sampai Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf turunlah Hashim sama Abdul Syam. Abdul Syam ini menurunkan anak dari dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah. Kemudian Bani Hashim selalulah ada kakek Nabi Abdul Muthalib, kemudian ada paman Nabi Abu Thalib, adanya abahnya Nabi menurunkan Nabi Muhammad ya Abah. Kemudian ada Abbas. Nah, di Abbas ini lah menurunkan keturunan dinasti Abbasiyah yang sampai akhir Abdul Sapa. Ada yang bertanya lah? Insyaallah. Ayolah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab yaitu Mawali. Sekedar bangsa Arab yang lainnya yaitu Buhan Syiah, Abbasiyah. Misalnya keluarlah jangan di zaman sebelum ini nih. Orang Arab pernah, orang Arab ada keistimewaan kita, padahal kita kaum muslimin juga kayak nah kayak itu ibaratnya. Kemudian ada dinasti ini dinasti Umayyah tadi selalu menindas para pengikut Ali atau Bani Hashim. Bani Hashim tadi dia tadi anaknya dari kakek-kakek Nabi. Apa? Kemudian kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasikan atau diarahkan dan dipimpin oleh keturunan Abbas, Al-Abbas. Lanjut peperangannya itu berada di Sungai Zab. Nah, itu peperangan yang terakhir itu dari bubuhan dinasti Mongol. Kayaknya kita bahas ya lebih dalam. Habis sudah pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan yaitu Khalifah Bani Umayyah terakhir terbunuh di Mesir. Kemudian Daulah Abbasiyah resmi didirikan pada tahun 1320 Hijriah. Nah, itu tadilah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kita lanjut. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pendirinya. Ali bin Abdullah bin Abbas, siapa sih Din? Nah, Abdullah. Tuh, ada loh, mananya loh. Bin Abbas. Kemudian ada Muhammad, yaitu anaknya Ali tadi. Kemudian ada Ibrahim Al-Imam. Kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim ini panglimanya dinasti Abbasiyah yang menumpas Umayyah ya Allah. Kenapa jadi masuk ke sini? Karena ini berjasa dalam menumpas dinasti Umayyah. Kita lanjut. Nah, hanya masuk ke dalam khalifah pertama di dalam bin Abbas atau Bani Abbasiyah.
yaitu Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah ini kabarnya hanya kelihatan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang terakhir ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah itu tadi sendirilah. Kita masuk khalifah periode pertama. Yang pertama ada Abu Abbas As-Soffah, ialah pendiri. Yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga ada Muhammad Al-Mahdi. Keempat ada Muhammad Al-Hadi. Kelima ada Harun Ar-Rasyid. Di dalam Harun Ar-Rasyid ini adalah awal-awal di kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah lihatlah, hijriahnya terpanjang pada yang lain. Sidin dari 786 sampai 809 Masehi. Sampai ke Abu Ja'far Al-Wasid. Nah itu periode keemasan. Di dalam periode pertama inilah Persia waktu itu sudah berpengaruh. Jadi Persia itu di Irak. Irak itu dinasti Abbasiyah, di atasnya ada Turki. Nah Turki itu bukan Persia. Sama juga kayak Irak tadi, Irak itu Persia juga dulu sambatannya. Makanya didirikannya Abbasiyah itu di Irak. Kita lanjut periode kedua. Khalifah periode kedua. Nah, periode kedua ini coba lihatlah. Ada banyak ya. Itu Turki pertama. Tadi itu Irak masih di dalam Irak, Persia. Nah, ini ke Turki. Di periode ini bukan Turki memimpin dinasti, akan tetapi bukan Sidin Nina yang tinggal di sini masih jadi pemimpin, tapi dipimpin oleh Turki. Kita lanjutlah periode ketiga. Nah, periode ketiga ini data ada sedikit ya. Ada Mustafi, Mufti, Ta'i lah, bertakoma lah. Habis itu Qadir, hanya Qaim. Nah, periode ini dimasuki lawan dinasti Buaidi. Bukan Syiah juga, cuman Buaidi ini bertempat di Afrika. Sebelum sampai ke Afrika lah bukan Buaidi ini. Nah, bukan Buaidi dulu memimpin khalifah periode ketiga. Kita lanjut. Jadi lah periode pertama masih dia dipimpin oleh Persia, periode kedua Turki pertama anggapnya, periode ketiga tetap Persia, cuman oleh dinasti Buaidi. Kita lanjut ke periode keempat. Nah ini disebut Turki kedua. Nah adalah 1 sampai 8 itu khalifahnya. Periode keempat ini dalam catatan dalam kekuasaan dinasti Saljuk, Bani Saljuk. Kalau pada salah dinasti Saljuk itu bermukimlah dari Turki sampai ke Rusia, Benar. Kita lanjutlah. Kemudian periode terakhir ada 4 khalifah, Al-Nazir, Al-Zahir, Al-Mustansir, sama Al-Mustaqsim. Di khalifah periode kelima ini kenapa dikit? Karena di dalam kekuasaan Al-Mustaqsim terjadilah peperangan yang menghanguskan Baitul Hikmah. Kemarin kita membahas ya Baitul Hikmah sudah ya. Jadi Baitul Hikmah itu diserang oleh kaum Mongolia. Mongolia itu berada di bawah Rusia, di atas Cina. Mongolia datang menyerbu Baitul Hikmah, lalu terjadilah peperangan karena di zaman Khalifah Al-Mustaqsim ini orangnya sudah ada berpengaruh dikit ya, lalu lah ditundukkan oleh bangsa Mongolia. Dari ketujuh khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur periode kedua ya, sesudah Abu Saffah. Kemudian Harun Ar-Rasyid yang mengolah Baitul Hikmah. Yang terakhir Abdullah Al-Ma'mun yang meneruskan Harun Ar-Rasyid. Adakah di sini dipertanyakan? Lanjutlah. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama terbentuknya Baghdad, ya tadi Irak
sebagai pusat perdagangan internasional. Betul Aceh lah. Aceh. Tahu Sumatera ya, Pak, daerah Sumatera. Itu yang memimpin orang Irak. Awalnya Wuhan Irak itu berdagang sampai ke Indonesia. Nah, jadi yang pemimpin dari Aceh itu ke situ bukan pedagang. Kemudian ada terbesit di otak, nah tidak memulai dinasti. Nah, itu dinasti itu sebenarnya, tapi di daerah kita membuat kerajaan ya Pak. Yang kedua terciptanya perindustrian tambang, tekstil dan lain-lain. Yang ketiga terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Waktu itu maju benar ya Pak, ada ilmu-ilmuwan yang ada tawak didapat di negara lain ya Pak, selain di Irak tuh. Lanjut penerjemah manuskrip Yunani, Persia dan India. Penerjemah manuskrip. Jadi Yunani, Persia dan India diubah ke Arab penerjemahnya. Yang terakhir didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Nah itu terakhirlah perpustakaan Baitul Hikmah. Banyak banget ilmuwan-ilmuwan didapat di sana. Kita lanjut. Nah itu ada tokoh era Abbasiyah. Tahu lah Imam fikih kita yang besar. Nah itu Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempatnya itu didapat di era Abbasiyah. Tahu lah, fikih lah. Imam fikih kita. Imam Syafi'i ialah kita bersikap Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dilahir di atau terkenal di 700 sampai 767 Masehi. Imam Malik 713 sampai 795 Masehi. Imam Syafi'i 767 sampai 860 Masehi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi. Yang kita kenal adalah Imam Syafi'i. Kita nyata-nyata di bubuhan sini hukum fikih kita ada dapat karena apa? Karena kita beribadah daripada Imam Arsyad Al-Banjari ya Pak. Imam Arsyad Al-Banjari kurang mengolah kitab namanya kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu terkenal sampai seluruh Indonesia ya. Tahun nanti. Jadi kitab Sabilal Muhtadin kiblatnya di Imam Syafi'i pulang ya. Kemudian ada Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi. Sebenarnya itu kita pakai dalam ilmu hadis ya Pak. Tadi fikihnya kita pakai dua, ilmu hadis kita pakai dua. Nah. Kemudian ada yang ketiga filsafat. Filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rashid. Ada yang tahu lah filsafat itu apa? Filsafat itu ilmu akhlak. Amun itu ada kita ada yang akhlak ya Pak. Amun ini filsafat itu dalam bahasa Yunani. Sama aja, pelajarannya akhlak ya, cuman bahasanya dari Yunani. Kemudian ada kedokteran. Siapa yang ada tahu di sini? Bertahan lah. Itu sini terkenal lah Cabang Bahari. Karena Sidin awal-awal yang menciptakan ilmu kedokteran, ilmu bedah ya dari Ibnu Sina dan Ibnu Ar-Razi. Kemudian ada matematika, ada Al-Khawarizmi dan Abu Al-Waffaq. Siapa yang belajar matematika? Nah, diingat itu Ibnu Al-Khawarizmi. Sidin yang mana menciptakan astronomi pula ada Al-Batani dan Al-Biruni. Nah, kayak Pak Jalan Bahari dapat teleskop lah. Tahu juga ya lah. Keren banget. Yang terakhir ada tasawuf. Tasawuf itu ilmu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali dan lain-lain, banyak banget lagi lah selain itu lah. Nah ini Pak, bahan-bahan itu kiblat keilmuan didapat di dalam dinasti Abbasiyah. Pemanahnya dapatnya di dinasti Abbasiyah. Kita lanjut. Nah ada kemundurannya pulang. Tadi itu jayaannya itu kemundurannya pulang lah. Apa sekarang jadi mundur banget dinasti Abbasiyah? Pertama persaingan antara bangsa. Kayak tadi peperangan tadi.
dinasti Abbasiyah itu menang terus ya, tapi ada juga yang kalah, ada mungkin menang terus ya. Inilah persaingan antara bangsa dan didapat di dalam peperangan persaingannya. Kemudian ada kerosakan ekonomi. Duit itu merosot, kemungkinan bisa dari peperangan ya, merosotnya. Kemudian ada konflik keagamaan. Munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Kemudian ada perang salib, dan yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Ini yang Bapak sebutkan tadi adalah serangan bangsa Mongol. Dari 1258 Masehi. Nah, sebelum kita mengakhiri ya Pak, Bapak hendak memberikan video yang gambaran peperangan Mongol tadi yang sangat besar tuh sampai mengakibatkan Baitul Hikmah hancur karena di situ perpustakaannya dunia ibaratnya. Kita bukalah, mari dengan bersama. Nah, semangatlah kita breaking dulu. Ada. Kawan. Nah, sebelum itu kita tes dulu lah fokusan lah. Nanti Bapak lah. Tes. Tepuk 1, tepuk 2 kayaknya. Belum sabar. Tepuk 3. Ya, tepuk 4. Oh bisa. Tepuk 5-nya. Oke, makamlah. Sabar. Coba lagi Bang, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Harus serentak. Serentak dulu. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Asik, tepuk tangan. Jadi fokus. Sudah fokus kita tembak dulu fokusannya. Kita main game lah. Lawan kata. Ingat nih lawan kata. Sabar, Pak. Fokus dulu, konsen dulu. Bimbai. Sebentar. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Tinggi. Rendah. Salah. Benar. Nah, dia fokus. Tepuk tangan. Aduh, ya Allah. Belum fokus berarti. Lagi sekali. Terang. Hitam. Putih. Benar. Tepuk tangan. Ada yang fokus sudah? Karena lagi kita main game lah. Berarti sudah fokus lah? Nah ini belum Bang. Kakak ada gitu. Kita makanan dulu. Makan beneran. Nah. Silakan. Silakan lagi kalah dari sini. Dan putar-putar. Sebelah situ. Tunggu suara, jangan bertahan ya. Bagi dulu. Dengan saya itu beneran. Gue orang lagi jangan bertahan.
Iya dari belakang dari belakang. Ya. Kalau ada sisa lah baik dari kamu yang belum dapat. Cara semua. Sudah. Kapal ini belum? Cobain berenang. Apa sudah Mama? Cobain berenang. Masalah? Pakai bubuk, pakai bubuk. Pakai bubuk. Masalah? Masalah. Sampai ada? Satu aja Pak. Kita saya ini. Mau maju lah. Nah, bilang apa? Ada fokus lagi, bilang apa? Kita lanjutkan. Enak lah? Oke. Dia penggerak, kita lanjutkan dulu. Dia penggerak videonya, peperangannya apa? Bapak ada sedikit gambaran aja lah. Video Mongol, penyerangan Mongol. Sambil fokus lah, sambil fokus lah. Nah, ini Mongol. Menyerang Baghdad. Sampai Baghdad. Maaf, maaf. Ada lagi. Tunggulah. Sudah. Tenang. Nah, ini ada videonya. Kita lanjutlah ke sana teknis tadi. Gambarannya aja. Nah, berlangsung 157 hari. Ini Mongol ke Baghdad, Abang di jalan. Nah, itu suasana peperangannya. Nah, itu perpustakaannya Bunda Turan. Kemudian dikepung oleh Bunda Turan sama Al-Musta'af. Kemudian yang mau memimpin Al-Musta'afin. Nah, ini kita jaya gambaran aja. Nanti dulu lah. Paham ya lah. Kita lanjut nah. Dari dampak itu apa geram? Dampak kerusakan Al-Musta'afin tadi dari pemimpin Al-Musta'afin tadi. Jadi hancur tadi gara-gara bangsa Mongol. Nah, ini dampaknya lah dari baca aja lah. Sama-sama. Nah, pada ke-9 pada Salifah Al-Mahmud. Buku dan naskah yang sangat berharga selama beberapa abad Al-Hikmah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran pengetahuan ke seluruh dunia ya. Nah, abad ke-13 kehancuran yang menghebohkan dari bangsa Mongol tadi. Nah, dirusaknya perpustakaan, kemudian Ibnu Khaldun manuskrip itu dibuang ya ke sungai sampai warnanya hilang ya Pak. Banyak buku dan naskah hilang ya, rusak. Sampai tragedi ini dianggap tragedi besar di dunia.
Nah, apa aja di kolom tadi? Misalnya Baitul Hikmah tadi hancur, dunia pendidikan kayak apa menurut kalian? Bagus banget. Bagus banget lah, maju banget ya lah. Nah, ini gambarannya lah. Kita perjelas lagi di peta. Di mana sekarang letak Mongol tuh? Ini Mongol, kota besar. Mongol, zaman tadi Mongol itu gerakannya sini. Nah, seterusnya ini. Mongol, Rusia. Kemudian Mongol tuh dari sini ke bawah sampai ke Iran apa umum apa itu? Nah, dulu Iran sih itu benar dari Iran, Armenia, Kuwait sama Qatar. Benar tuh. Sampai ke Turki, Arab Saudi, Irak, Yaman, Oman, sampai ke Israel. Benar juga itu. Ini kan dunia ya loh, kayak tergesek-gesek ke warna bumi loh. Jadi tanahnya tuh jadi banyu ya loh. Dulu kan apa itu? Bukan. Kayak itu kan gambarannya lah. Ada yang ditanyakan kah? Kenapa jadi hancurnya kak? Hancurnya, hancur Baitul Hikmah. Karena bangsa Mongol menyerang ya, peperangan kan ada mungkin kan ada api, pemanah itu kan ada hujan api ya, hujan api. Habis itu ada yang merusak-rusak, ada terjajah juga macam dan lain-lain nah. Itu pak salah satunya. Ada juga yang licik ya, di bawahnya bukunya diambil alih haknya, kayak misalnya matematika aja, matematika diambil orang Mongol ibaratnya, kayak mengambil hak itu. Ada kali yang ditanyakan? Sebelum kita menutup lah, ada yang menyimpulkan kah? Dinasti Abbasiyah itu dari dinasti Umayyah sebelumnya, ini habis itu mengeluarkan tokoh-tokoh ini. Adakah menurut kesimpulan? Ada. Nah, kesimpulannya adalah di eranya dinasti Abbasiyah itu anggapannya ulama-ulama terkumpul ya, dari ulama astronomi, filsafat, kedokteran ya, sampai imam kita yang kenal. Jadi kita untung benar ada dinasti Abbasiyah. Peninggalannya Baitul Hikmah ya, ada apa yang kita relakan, tapi kita masih ada pegangan fikih ya, fikih dalam konsep Islam atau agama kita. Kemudian ada ilmu hadis, kita tuh pakai masih ada ini sampai bertahan pakai masih. Jadi alhamdulillah ya, kita berdoa sama-sama ya, jadikanlah kita keturunan sebagai pelanjut mereka pendahulu bagi kami yang telah menyinari bumi ini dengan ajaranmu. Semoga kita beriman, tetap berilmu dan beramal ya. Amin. Ya, mungkin itu aja lah. Sampai di sini aja dulu pembelajaran kita kali ini ya, Pak. Karena kalau di sana itu sudah mengaji dengan